Pernahkah kamu menemukan orang yang sedih karena putus hubungan, atau sedang berantem dengan orang tua, atau mungkin karena di PHK? Dalam beberapa kasus, orang-orang ini mungkin bisa bangkit kembali, tetapi ada juga yang tidak. Mereka yang sulit bangkit mungkin perlu konseling. Di sini kami akan memperkenalkan sebuah teknik konseling yaitu cognitive counseling. Eits, jangan keliru ya. Cognitive counseling dengan cognitive behavior counseling namanya mirip, tapi beda tekniknya loh. Cognitive counseling dilandaskan pada pemikiran bahwa inappropriate thoughts merupakan penyebab dari munculnya perasaan-perasaan yang tidak nyaman atau painful dan perilaku-perilaku yang harmful. Sedangkan cognitive behavior counseling fokus pada proses berpikir seseorang dan perilakunya daripada emosinya. Untuk lebih detailnya gini, karakteristik cognitive behavior counseling mencakup 3 hal di bawah ini. Pertama, percaya bahwa merubah undesirable behavior itu berguna. Fokus pada kata behavior karena itu menjadi pegangan utama tipe ini. Lalu juga lebih banyak dipraktekkan pada anak muda, serta dikatakan lebih tidak stressful untuk konselor. Nah, sedangkan untuk cognitive counseling ada 2 karakteristik. Yang pertama adalah lebih fokus pada masa kini atau present, bukan masa lalu. Lalu kedua, cognitive counseling lebih ke results oriented. Tujuan dari cognitive counseling adalah mengubah kognisi yang salah yang disebut irrational belief atau keyakinan yang tidak didasarkan pada bukti nyata atau empiris. Terapis membantu mengidentifikasi pikiran-pikiran yang salah tersebut dan mencari cara berpikir alternatif yang lebih membangun. Sehingga dengan mengubah kognisi yang salah, seseorang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan atau well-being dan mengalami penurunan yang signifikan pada gejala psikopatologis. Terapi kognitif telah ditemukan sebagai salah satu pendekatan yang paling efektif untuk membantu klien dengan depresi, generalized anxiety, fobia, panic disorders, dan obsessive compulsive disorder. Sejarah kognitif konseling bermula pada tahun 1050-an ketika Aaron Beck, seorang psikiater dan psikoterapi, mulai mengembangkan terapi kognitif. Cognitive behavior therapy adalah integrasi teknik perilaku seperti terapi paparan dan aktivasi perilaku ke dalam terapi. Aaron Beck dikenal sebagai bapak kognitif terapi. Ia mengembangkan terapi ini sebagai cara untuk membantu klien dengan depresi mengolah pikiran negatif mereka. Aaron Beck mendefinisikan cognitive counseling sebagai pendekatan yang menyelesaikan permasalahan konseli dengan cara melakukan rekonstruksi kognitif dari perilaku yang menyimpang, pikiran negatif, dan perasaan yang tidak nyaman menjadi lebih baik. Terapi kognitif milik Beck didasarkan pada prinsip bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang saling terikat. Ia percaya bahwa pikiran negatif bisa menyebabkan perasaan dan perilaku negatif. Sedangkan pikiran positif bisa menyebabkan perasaan dan perilaku positif. Pendekatan Beck dalam terapi kognitif didasarkan pada penelitian empiris dan ia menggunakan metode ilmiah untuk menguji dan menyempurnakan teori-teorinya. Sejak dikembangkan oleh Aaron Beck, terapi kognitif terus berkembang dan menjadi bagian dari konseling kognitif. Pada tahun 1060-an, Albert Ellis mencoba berfokus pada perasaan, pikiran, dan mengembangkan konselor perilaku kognitif. Emotive Rationality Therapy atau kita sebut RRT adalah bentuk konseling kognitif lain yang dikembangkan oleh Albert Ellis. RRT ini berfokus membantu klien mengubah keyakinan yang irasional dan mengembangkan keyakinan yang lebih rasional. Ellis percaya bahwa keyakinan yang irasional bisa menyebabkan emosi dan perilaku negatif, dan dengan mengubah keyakinan ini bisa menyebabkan hasil yang lebih positif. Gaya konseling yang dimiliki Ellis adalah menggunakan pertanyaan untuk mengetahui dan menganalisis keyakinan irasional dari klien. Ellis menjadi pelopor dalam terapi perilaku rasional emotif atau RABT yang mengusulkan bahwa pikiran dan keyakinan irasional adalah penyebab utama banyak masalah kesehatan mental. Nah, Ellis percaya bahwa dengan menentang keyakinan irasional, individu akan bisa mengubah emosi dan juga tindakan mereka menjadi lebih rasional atau menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya berbicara mengenai Rational Emotive Behavior Therapy atau disingkat REBT. REBT dikenal sangat persuasif, direktif, dan konfrontatif. Nah,
REBT juga berasumsi bahwa individu melakukan sesuatu dengan sadar dan secara inheren memiliki rasional dan irasional, masuk akal dan gila, mudah dipengaruhi, sangat sugestif, serta mudah terganggu. Kira-kira apa saja ya peran dan ciri-ciri dari konselor rasional emotif behavior therapy? Jawabannya adalah yang pertama, aktif dan konsisten. Yang kedua, mengarahkan kognisi klien ke arah yang rasional. Ketiga, berpengetahuan luas. Keempat, empati, respect, dan genuine. Yang kelima, persisten atau berkesinambungan. Dan yang terakhir, ilmiah, serta menggunakan model REBT. Tokoh lain yang ikut berkontribusi dalam pendekatan kognitif behavior adalah William Glasser. Glasser mencetuskan reality therapy pada tahun 1960. Terapi ini dinamakan choice therapy, yang bertujuan untuk membantu mengarahkan orang lain agar berani mengambil tanggung jawab dari pilihan yang dibuat supaya terpenuhi tanpa melanggar hak orang lain. Gaya konselingnya ini sudah digunakan secara luas di masyarakat umum ketika sedang berinteraksi. Hasil dari cognitive behavior therapy ini yang terkenal dengan hasil yang cepat, baik terapis maupun psikolog menggunakan CBT dalam pengobatan gangguan mental tertentu. Keuntungan lain dari CBT termasuk fakta bahwa CBT sangat menarik. CBT memegang tanggung jawab pasien untuk hasil terapi. CBT juga berpusat pada gagasan bahwa emosi dan pikiran seseorang bertanggung jawab atas bagaimana mereka berperilaku dan merasakan. Meskipun CBT mungkin tidak bekerja untuk orang dengan gangguan mental berat atau orang dengan kesulitan belajar, ini adalah bentuk terapi yang bagus untuk membantu orang menerima dan memahami bahwa mereka dapat mengubah sesuatu hanya dengan mengubah pikiran mereka. Ini juga keuntungan besar karena membantu orang memahami bahwa mengubah proses berpikir mereka dapat menghasilkan hasil yang positif. Perkembangan CBT yang sekarang menjadi modern CBT yang merupakan konseptualisasi yang muncul dari CBT menargetkan faktor etiologi umum lintas gangguan, contohnya seperti dengan menargetkan identifikasi dan coping emosi klien, mungkin lebih siap untuk mengelola kecemasan dan mengurangi gejala depresi mereka. Dengan berfokus pada proses etiologi, kita dapat mengidentifikasi target tetapi dengan tujuan membantu klien mempelajari keterampilan di bidang tersebut. Yang pertama merupakan keterampilan emosi. Keterampilan pengaturan emosi ini contohnya seperti inti dari etiologi depresi, tetapi pada saat yang sama penilaian ulang dan pemikiran berulang adalah proses yang saling berhubungan. Yang kedua, ada juga interkoneksi antara proses interpretasi dan kognitif lainnya. Perhatian dan memori berinteraksi dengan bias dalam penilaian, asosiasi, dan interpretasi. Contohnya dalam banyak presentasi kecemasan mendukung klien dalam proses berpikir antisipatif mereka. Perhatian selektif terhadap informasi yang mendukung asumsi dan keyakinan mereka yang lebih dalam, dan mempertimbangkan kembali proses pemikiran berulang yang tidak membantu dan tidak membantu lainnya. Pencitraan mental secara luas hadir dalam gangguan emosional dan dapat memiliki efek yang sangat kuat pada emosi, kognisi, dan perilaku. Teknik seperti penulisan ulang citra yang secara langsung menargetkan gambar dan teknik pemrosesan kognitif CBT tradisional yang menggunakan gambar sebagai ekspresi pemikiran ditunjukkan. Terima kasih sudah menonton video kami hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu memahami materi kognitif behavior dalam konseling. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you!